Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Eh, wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Teman, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kita ya dalam mata kuliah Dasar-Dasar Ilmu Sosial ya. Di pertemuan kali ini, di pertemuan kelima. Oke ya, teman-teman. Eh, kita akan membahas pertemuan kelima ya pada hari ini, yaitu eh, yang akan kita diskusikan ya. Tema pada hari ini adalah tentang konsep dasar ilmu geo geografi. Oke, baik. Eh, Sebelum kita mulai perkuliahan kita, ada baiknya agar berkah ya ilmu yang kita dapat hari ini. Mungkin kita bisa berdoa dulu ya, sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Oke, teman-teman, sebelum kita masuk ke materi, mungkin saya absen dulu ya. Nanti silakan di unmute suaranya dan bilang hadir ya kalau memang hadir. Oke, Agung Prawira ada? Hadir Bapak, Oke. hadir. Iya, ini kita akan membahas tentang dasar-dasar ilmu geografi ya. Eh, di pertemuan kali ini kita akan membahas terkait apa aja sih yang akan kita bahas hari ini. Nah, paling tidak di pertemuan kali ini teman-teman tuh kita akan mendiskusikan dan paling tidak teman-teman akan memahami apa yang dimaksud dengan hakikat ilmu geografi ya. Kemudian tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu geografi, kemudian objek studi ilmu geografi itu apa aja, kemudian konsep-konsep yang biasanya yang ada di dalam ilmu geografi itu apa aja, kemudian metode metode penelitian yang sering digunakan dalam ilmu geografi itu apa aja ya, kemudian pendekatan ya, dan juga apa sih manfaat dari ilmu geografi, apa yang akan kita dapatkan ketika kita mendalami dan mempelajari ilmu geografi seperti itu. Oke, sebelum kita masuk ke hakikat ilmu geografi ya, definisi, pengertian, maupun tokoh-tokoh yang ada dalam geografi, gini teman-teman, eh, apa sih sejauh ini yang teman-teman ketahui tentang geografi itu apa? Coba ada yang mau jawab nggak? Halo Geografi Pak, sering, iya, coba siapa nih? izin Bapak. Iya, Salia ya. Perkenalkan nama saya Sali Fitriani. Sejauh yang saya tahu, ilmu geografi itu adalah ilmu yang membahas tentang apa saja yang ada di permukaan bumi, baik itu tentang alamnya maupun lingkungannya seperti manusia itu tersendiri. Oke, benar. Jadi apa aja yang ada di bumi dan juga berhubungan dengan Nah, manusia. Oke. Nah, gini teman-teman, sebenarnya geografi ini sangat erat dan dekat dengan kita ya. Misalkan gini, pasti di sini ya, semua teman-teman itu pernah menggunakan Maps ya, Google Map. Pernah nggak? Pernah dong. nah, Iya, pasti pernah menggunakan Google Map. Kemudian kalau saya tanya nih, teman-teman dari rumah ke UBB ya, ketika mau kuliah itu melewati apa aja kira-kira? Coba deh, satu orang nih, siapa nih? Salia lagi coba. melewati masjid, melewati Heeh, toko, toko. melewati jalan Hah? Pagantung. Ya, ada lewat jalan bergantung. Nah, itu merupakan konsep ternyata dalam ilmu geografi ya. Apa konsep jarak ya, dari mana ke mana seperti itu. Nah, ternyata geografi ini sangat lekat dan erat dengan kehidupan kita. Nah, kemudian ada yang bertanya nih, sebenarnya pertanyaan dasar. Kalaulah ilmu geografi itu selalu berbicara tentang kondisi alam, ya, bagaimana ekosistem misalkan, geologi, bumi, bentuk bumi dan sebagainya. Eh, Intinya tentang alam. Kenapa kemudian ilmu geografi ini masuk kepada rukun ilmu sosial? Ya, kan padahal yang dibahasnya bumi ya, bumi,
letak, ya, posisi, jarak, kontur bumi misalkan. Kenapa dia masuknya ke ilmu sosial? Iya, silakan siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Abil. Oke, silakan Bill. Menurut saya, Pak, karena terlibatnya masyarakat, Pak. Hmm, ya benar sekali Bill. Jadi pendekatan ataupun konsep-konsep dasar dalam ilmu geografi itu bukan hanya selalu berbicara tentang alam ya atau kebumian atau sebagainya, tapi juga berbicara tentang bagaimana hubungannya dengan manusia, manfaat tentang manusia seperti itu. Makanya dalam ilmu geografi kita tidak hanya berbicara tentang alam saja, tapi juga bagaimana hubungannya dengan manusia. Misalkan apa yang dilakukan manusia, oh ternyata bisa berdampak kepada alam. Begitupun sebaliknya, ternyata alam itu juga bisa berdampak kepada pola-pola hidup yang dilakukan oleh manusia, ya. Ada kaitannya dengan manusia, seperti itu. Nah, ternyata memang sangat erat ya kaitannya geografi ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Oke, kita lanjut. Yang cukup tua ya, teman-teman. Kalau kita lihat dari definisi ya, geografi itu sendiri berasal dari dua kata ya. Geo yang artinya bumi dan graphein yang artinya tulisan. Nah, ya, bisa juga disebut sebagai geografika yang artinya gambaran tentang bumi, writing about earth or description of the earth, ya seperti itu. Nah, geografi ini sendiri pertama kali diperkenalkan oleh seorang ilmuwan yang bernama Eratosthenes ya pada tahun 276 sampai 1194 sebelum Masehi. Nah, kan ilmu geografi. Nah, kemudian bagaimana sih ilmu geografi ini kemudian berkembang ya sehingga dapat dipelajari secara modern pada saat ini ya. Diawali oleh zaman klasik ya, tahun 6 sampai 1 sebelum Masehi ya, mempelajari bentuk dan dimensi suatu daerah dan hubungannya dengan manusia. Sampai yang memperkirakan pertama kali ya oleh Plato dan Aristarchus ya, ke lingkungan dan wilayah. Nah, kemudian ini perkembangan geografi kalau secara singkatnya dapat kita lihat bahwa pada awalnya itu pada periode kuno ya pengetahuan geografi berupa wawasan yang tidak tertulis ya belum dibukukan belum tertulis orang belum tahu bahwa ini loh ilmu geografi seperti itu sama seperti ilmu lainnya. Kemudian pada periode klasik dia berkembang menjadi pengetahuan geografi dan juga ya geografi ini juga dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat. Nah, kita akan lihat tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu geografi ya. Sebelum itu ada yang mau ditanyakan nggak teman-teman? Perkembangan ilmu geografi. Belum. Oke, kita lanjut ya. Oke. Nah, tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu geografi. Nah, seperti tadi ya, yang pertama kali menemukan ataupun menggunakan istilah geografi adalah Eratosthenes ya. Dia tuh menghitung keliling lingkar bumi dengan menggunakan perhitungan matematika. Ini yang pertama kali dilakukan oleh Eratosthenes ya. Dan menjadi landasan bahwa inilah ilmu geografi. Kemudian ada Yifu Tuan ya, ahli geografi Cina Amerika yang mencetuskan geografi humanis ya, yang mempelajari bagaimana manusia berinteraksi dengan ruang dan lingkungan fisik dan sosial mereka ya. Bahwa geografi itu bukan hanya tentang alam ya, tapi bagaimana interaksi dengan ruang dan lingkungan fisik dan sosial seperti itu. Oke, dari tokoh-tokoh ini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman, sebelum kita masuk ke objek studi ilmu geografi itu apa aja? Silakan, kalau ada yang mau ditanya. Tidak ada ya, lanjut ya. Iya. Lanjut. Lanjut, lanjut Pak, lanjut Oke. Pak. Oke, kemudian objek studi ilmu geografi. Ternyata dalam ilmu geografi itu ada objek material ya, yang dinamakan geografi fisik dan juga ada geografi manusia, geografi fisik dan geografi manusia. Objek materialnya seperti apa? Atmosfer ya. Atmosfer ada yang tahu nggak? Tahu dong istilah Tahu, atmosfer. Pak. Ya, Apa, Tahu. Abil? ini Silakan. Lapisan bumi, Pak. Ya, lapisan-lapisan luar bumi ya.
Ya, Mungkin dari Ya, lapisan pelindung bumi, Pak. ada atmosfer, troposfer, seperti itu ya, stratonosfer, seperti itu ya. Lapisan-lapisan yang ada di eh, atas bumi ya, seperti itu. Kemudian ini ada Eh, antroposfer. manusia. Antroposfer. Iya, manusia. Makanya bukan hanya tentang geografi fisik saja ya yang dipelajari dalam ilmu geografi, tapi juga fisik dan manusia. Oke, kemudian pendekatan. Pendekatan apa aja yang kita gunakan ya dalam ilmu geografi? Ada analisis keruangan, mengkaji perbedaan pola keruangan ya ataupun spasial antara suatu wilayah dengan wilayah yang lain beserta faktor-faktor yang mempengaruhi perbedaan tersebut. Nah, contohnya misalkan pendekatannya adalah sebaran penduduk ya. Kenapa di daerah yang satu ini kok rame, yang satunya enggak? Kenapa di daerah Jawa itu kemudian padat sekali penduduknya? Kenapa di daerah Kalimantan ataupun di Sumatera lah ya tidak sepadat dengan daerah yang ada di Jawa, persebaran penduduk. Kemudian juga sebaran gunung berapi. Kenapa misalkan di Jawa itu banyak sekali gunung berapi ya, di Sumatera juga. Tapi di lain sisi di Kalimantan itu nggak ada gunung berapi seperti itu persebaran. Oh ternyata memang bumi kan Indonesia khususnya itu dilewati oleh Ring of Fire, cincin api ya. Dan itu dari Sumatera ke Jawa ya sampai ke Jepang ya sana, sampai ke Amerika juga. Nah itu Ring of Fire itu menentukan persebaran gunung berapi yang melewati Indonesia. Makanya kemudian di Kalimantan itu nggak ada gunung berapi ya, karena memang tidak dilewati oleh Ring of Fire. Nah, selanjutnya konsep-konsep dalam ilmu geografi. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, ya, pola, morfologi, aglomerasi, nilai kegunaan, ya, interaksi ataupun interpendensi, diferensi area, keterkaitan ruang. Nah, misalkan lokasi. Ada yang mau mencontohkan yang dimaksud dengan lokasi dalam konsep ilmu geografi ini apa? Ya, kita berdiskusi ya. Apa yang dimaksud dengan konsep lokasi dalam ilmu geografi? Izin Bapak, Ya, Salia, silakan. menurut saya lokasi dalam konsep ilmu geografi itu Mhm. adalah letak dari suatu tempatnya itu, Pak. Oke. Titik ataupun tempat dari lokasi yang ada di bumi ya, ke wilayah tertentu. Contohnya seperti apa, Salia, lokasinya? Seperti alamat, alamat Mhm. kayaknya itu. Alamat ya, oke. Kalau kita kaitkan dengan geografi, misalkan dia letaknya di mana ya, letak lintang lintang berapa, bujur berapa ya, yang seperti itu. Nah, lokasi ini juga terbagi atas dua ya. Ada lokasi absolut, ada lokasi apa? Relatif. Relatif. Nah, kalau lokasi absolut itu pasti ya titiknya misalkan, oh Indonesia letaknya di sekian lintang, sekian bujur. Nah, kalau letak eh, relatif ya, misalkan UBB ini letaknya di mana? UBB letaknya dekat dengan sungai misalkan. Letaknya dekat dengan hutan misalkan. Di dekat UBB ada hutan ya, seperti itu misalkan. Itu kan lokasi Relatif. relatif karena tidak menutup kemungkinan ke depannya itu akan berubah misalkan oh 5 tahun ke depan di sekitaran UBB itu nggak ada lagi pohon-pohon atau hutan-hutan ya, semua gedung-gedung pencakar langit misalkan, kan tidak bisa lagi dijadikan patokan bahwa UBB adalah dekat dengan hutan. Kemudian juga dekat dengan sungai, oh bisa saja kemudian sungai itu karena kekeringan tidak menjadi sungai lagi ya, seperti itu. Kemudian ada interaksi dan interpendensi ya. Bagaimana hubungan antar desa dan kota ya. Ternyata hubungan desa dan kota itu memiliki keterkaitan. Kemudian diferensiasi area dan nanti ketika kita akan lihat lebih lanjut ya, teman-teman akan nonton video seperti eh, dan contoh-contohnya akan lebih memudahkan kita ya, apa yang dimaksud dengan yang sudah kita jelaskan tadi.
Oke, itu ya tadi ya teman-teman ya. Eh, untuk mempermudah pemahaman kita apa yang dimaksud dengan konsep-konsep dalam ilmu geografi. Nah, sekarang saya mau tanya nih, siapa yang tidak memperhatikan? Oke, Syakira. Oke, oh enggak, mana suaranya, guys? Pak. Oke, Oke, Syakira. Tadi kan ada yang namanya konsep ini ya. Sebentar, saya bagikan slide-nya dulu ya. Yang dimaksud dengan nilai guna apa nih, guys? Konsep nilai guna dalam ilmu geografi. Konsep nilai guna dalam konsep dalam ilmu geografi yaitu manfaat yang diperoleh manusia dari penerapan ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari. Coba, eh ah, ada orangnya nih. Velga, mana suaranya, Velga? Ya, Pak, dari WC. Oh, WC. Kirain dari jemur baju juga. Da, Enggak. Yang dimaksud dengan aglomerasi apa, Velga? suatu wilayah yang memusat pada keuntungan, Pak, antar wilayah. Nah, metode penelitian dalam ilmu geografi. Ilmu geografi juga pada dasarnya hampir sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya ya. Ya, Sifatnya Pak. itu adalah Ilmu ilmiah. ilmiah. Ya, ya. Basisnya adalah penemuan berdasarkan fenomena masalah, fenomena geosfer, berbasis pengembangan. Apa sih kegunaan kita mempelajari ilmu geografi seperti itu? Yang pertama adalah subjektivisme, kegunaan bagi manusia tersendiri. Bagi manusia, bagi kita yang mempelajari ilmu geografi itu manfaatnya apa seperti itu. Nah, studi geografi itu digunakan untuk menguji contohnya adalah digunakan untuk menguji kelayakan suatu wilayah di berbagai daerah ya, permukaan misalkan studi jenis tanah, bagaimana morfologinya, bentuk kontur tanahnya seperti gimana, kondisi air tanahnya, aksesibilitasnya seperti apa, gitu. Coba saya ini ya, saya coba kahutnya ya, mudah-mudahan bisa ya. Sebentar. Saya tunggu, amanan aja. Tunggu Pak, tunggu. Masukin pinnya. Hah? Lupa loh. Apa nih? Dadah Sekarang Joni. kita masuk ke ini ya, terakhir ya teman-teman, ke kesimpulan. Oke. Ye. Oke. Nah, itu tadi nilai guna ilmu geografi ya. Sampai di sini deh, sebelum kita ke kesimpulan, ada yang mau bertanya atau didiskusikan lebih lanjut nggak? Tidak. Saya Tidak. Bapak. Ada, Pak. Oke. Apa? Saya. Apa? Silakan. Jadi, dalam era globalisasi dan teknologi digital, apakah faktor Mm-mm. geografi masih relevan dalam menentukan kekuatan politik dalam suatu negara? Letak geografis itu sangat erat kaitannya dengan kekuatan politik ya. Tentu ini akan dibahas ataupun sebentar, akan dipelajari lebih lanjut dalam studi apa? Kalau geografi dengan politik, Studi kasus. studi studi kasus. Apa Oh, istilahnya kalau hubungan antara letak wilayah dengan pengaruh politik yang ada? geologi. Politik. Geopolitik. Geopolitik ya. Geopolitik itu bagaimana kemudian letak wilayah, misalkan itu sangat mempengaruhi kajian-kajian politik. Misalkan ya, letak Indonesia apakah berpengaruh terhadap peta perpolitikan dunia? Oh tentu, karena kan Indonesia kalau secara letak misalkan. Ya, Pak. Oke, kita gitu ya Claudia ya. Masih ada yang lain? Sudah aman? Clear? Tidak ada yang didiskusikan? Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada ya? Oke. Oke, kalau tidak ada, kita masuk ke kesimpulan. Saya mau satu orang deh yang kira-kira yang teman-teman dapat dari pertemuan kali ini apa? Apa sih manfaatnya setelah mengikuti mata kuliah ini? Apa yang dapat teman-teman dapatkan?
Yang pertama itu memahami apa ya? Memahami interaksi manusia lingkungan. Terus apa ya? Mengembangkan kemampuan analisis juga ya tentang belajar geografi, bagaimana membantu memecahkan masalah terkait fenomena. Terus apa ya lagi? Oke Pak, jadi kesimpulan pada hari ini kita udah belajar banyak hal mengenai geografi. Yang pertama kita belajar jenis-jenis geografi, terus ada 10 konsep geografi, terus pendekatan di geografi, terus ada juga prinsip dasar geografi. Beberapa kesimpulan mungkin yang dapat kita simpulkan pada hari ini di samping yang sudah teman-teman sampaikan tadi, bahwa memang ilmu geografi itu bukan hanya ilmu yang mempelajari tentang alam saja atau kewilayahannya saja, tapi juga bagaimana ilmu geografi itu juga sangat bermanfaat bagi manusia. Kenapa? Karena di dalamnya ada hubungan interaksi antara manusia dan ya ada interaksi manusia dengan lingkungannya seperti itu. Kemudian kita juga tadi sudah mengetahui berapa ternyata dalam geografi itu ada banyak sekali konsep ya yang dapat kita jadikan acuan dalam mempelajari geografi. Kemudian yang paling penting adalah ternyata dengan mempelajari ilmu geografi kita bisa membantu perencanaan wilayah ya. Wilayah ini digunakan untuk apa? Bisa dilakukan untuk melakukan mitigasi bencana. Kemudian bagaimana memanfaatkan sumber daya alam yang baik itu seperti apa, dan bagaimana menumbuhkan kesadaran dalam memanfaatkan dan menggunakan potensi alam di sekitar kita seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya ya. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya ya. Ya Bapak, Kita akan membahas kita akan membahas tentang sosiologi. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak. Oke. Terima kasih Pak. Ya, Bapak. Sini, Bapak. Oke, silakan teman-teman untuk live. Terima kasih ya.